1991, kita diperkenalkan oleh Moody, seorang pembunuh bayaran yang sangat terkenal kepiawaiannya. Saat itu ia sedang kembali ke markasnya. Tanpa sengaja ia melihat ada beberapa orang yang sudah tewas. Saat menyelidiki lebih lanjut, ia menemukan anak perempuan di dalam lemari. Anak itu bernama Anna. Ternyata Anna lah yang membunuh semua orang yang ada di sana setelah menculik dan membunuh keluarga Anna. Moody yang kasihan pun berusaha menenangkan Anna. Ia lalu mengajak Anna pergi dari tempat itu. Tiga 30 tahun sudah berlalu. Di Romania kita melihat ada pria yang sedang diculik. Sebut saja namanya Johnny. Penculik Johnny meminta tebusan 3 miliar kepada bapaknya. Mendengar itu tanpa pikir panjang, bapaknya Johnny yang bernama Adul langsung mengirim anak buahnya untuk berangkat ke pertemuan yang telah dijanjikan itu. Dari sini kita bisa tahu bahwa Adul bukanlah orang yang dianggap remeh. Saat anak buah Adul mengecek mobil penculik itu, di sana tidak ada Johnny, hanya ada seorang wanita yaitu Anna. Setelah memastikan Anna aman tanpa senjata, mereka kemudian membawa Anna untuk menemui Adul. Adul menyampaikan bahwa ia sudah menyiapkan uang yang mereka mau dan mengancam akan mengambil uang itu lagi jika anaknya sudah ia dapatkan. Tapi tanpa disangka, Anna menjawab jika ia datang bukan untuk uang, tapi untuk. Dengan santainya Anna berjalan keluar dari rumah Adul. Padahal masih banyak penjaga yang tentu saja sudah siap membunuhnya. Yang ternyata misi mereka sudah selesai dan mereka pun mendapatkan 7 juta euro. Setelah itu mereka pun menelantarkan Johnny begitu saja. Mereka yang sudah berkeliling dunia untuk menjadi pembunuh bayaran memutuskan untuk hidup damai seperti manusia pada umumnya di London. Kini Anna di apartemen dan menyambung hidup dengan menyewa sebuah toko untuk jualan buku. Sementara itu Moody tinggal di rumah yang sangat megah. Saat Moody ulang tahun, Anna memberikan hadiah berupa gitar tua yang sangat diinginkannya dari dulu. Sejak anak kecil, Moody selalu bercerita ia ingin hidup tenang sambil memainkan gitar tua. Dan kini mimpinya sudah terkabul. Tak disangka Moody memberikan sertifikat toko yang disewa oleh Anna, yang berarti toko tersebut sudah milik Anna sepenuhnya. Tapi ternyata Moody tidak memberinya begitu saja. Ia meminta tolong pada Anna untuk mencari seseorang yang bernama Lukas, anak dari mafia bernama Komeng yang dulu pernah ia bunuh. Ia yang merasa bersalah ingin menembus dosanya dengan merawat Lukas. Tanpa pikir panjang, Anna langsung menerima tawaran itu. Waiting for me with a bone to pick. I'm never going back there. Scene kemudian berpindah kepada Anna yang sedang meminta tolong kepada sahabatnya bernama Jamal untuk melacak si Lukas. My mustache. But that was some of your better work. What do you want this guy? What do you think? Saat kembali ke tokonya, ia kedatangan customer yang sedang mencari buku yang sangat lawas. Pria itu bernama Budi. Tapi ternyata itu hanya akal-akalan Budi saja yang ingin berkenalan dan mendapatkan nomor telepon Anna. Take you to decide that I'm just as interesting. Give me a call. 27 minutes. Anna kembali bertemu dengan Jamal untuk meminta informasi tentang Lukas yang sudah disiapkan oleh Jamal. Malam harinya Anna datang ke rumah Moody untuk membuka bersama informasi yang ia dapat. Tapi Anna di sana merasa ada yang janggal dan ternyata Anna yang
masih syok langsung bergegas menemui Jamal. Tapi tak disangka nasib Jamal pun jauh lebih mengenaskan. Ia tewas gosong di tempat setrika. Dengan segera ia yang merasa ada yang tidak beres pun langsung ke tokonya untuk segera berkemas. Tapi sialnya, ada dua orang yang berniat membunuhnya. Ana yang sudah terpojok pun kemudian berpura-pura mati, dan rencana itu berhasil. Keesokan harinya Ana ke perpustakaan kota untuk memeriksa informasi yang sebelumnya diberikan oleh Jamal. Dari informasi yang ia dapat itu, kita bisa mengetahui bahwa Lukas lahir pada tanggal 5 Februari tahun 1990. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit Quiteria pada tahun 1999. Ayahnya si Komeng dibunuh pada tahun 1991 oleh Moody. Adalah seorang mafia penjual senjata kimia. Ia memasok senjatanya untuk memberontak di Vietnam. Ia dulu tewas saat mobilnya diledakkan oleh Moody sebelum ia diadili atas kejahatan yang ia lakukan. Dari data ini, Ana yakin bahwa kematian Moody ada kaitannya dengan semua ini. Dia pun menyelidiki pengusaha bernama Jesse yang menjalankan bisnis milik Komeng. Ana pun berangkat ke Vietnam. Sesampainya di Vietnam, terlihat komplotan geng motor yang dipimpin oleh Ipul. Tiba-tiba mereka dikagetkan oleh seorang pengendara motor. Mereka yang tak terima langsung mengejar orang itu. Mereka pun berhasil menemui orang itu yang sedang menunggu di suatu tempat, yang ternyata ia adalah Ana. Ternyata Ana adalah sahabat baiknya Ipul. Ana kemudian menawarkan motornya pada Ipul dengan imbalan Ipul harus mengatur pertemuannya dengan Jesse. I just want to talk to him. Moody goes nowhere without private security. Malam harinya, komplotan geng motor Ipul mencegat mobil Jesse serta menodongnya. Lalu Ana memberikan kartu namanya dan langsung pergi begitu saja. Kemudian Jesse pun menghubungi Ana. Ia meminta Ana untuk datang langsung ke kantornya. My lawyer will be present. Sesampainya di sana, Ana diperiksa oleh bawahan Jesse. Kemudian Ana langsung dibawa ke ruangan Jesse. Di sana, Jesse ditemani oleh pengacaranya bernama Jimmy. Jesse pun menceritakan bisnisnya bersama Komeng. Ia pun bertanya mengapa Ana mencari tahu tentang seseorang yang tewas 30 tahun yang lalu. Ana pun menjawab, jika yang ia cari bukanlah Komeng, tapi anaknya yang bernama Lukas. Tiba-tiba Jimmy menembak Jesse. Ia pun bertanya, siapa Ana sebenarnya? Namun tiba-tiba untungnya Ana berhasil lolos setelah menyandra Jimmy. Tapi sialnya, Ana akhirnya tertangkap. Ana dipaksa memberitahu mengapa ia mencari Lukas. Meski disiksa habis-habisan, Ana tetap tak ingin buka mulut. Tak lama kemudian Budi datang ke sana. Ia memberitahu kalau ia dan Jimmy bekerja untuk orang yang sama. Setelah itu Budi langsung keluar dari sana dan meminta Jimmy untuk berhenti menginterogasinya dengan cara kasar. Ia berjanji akan kembali setelah Ana sudah membaik. Tapi nyatanya Jimmy sama sekali tidak mendengar nasihat dari Budi. Ia justru menyuruh anak buahnya untuk membunuh Ana. Ana pun menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Budi yang mengetahui hal itu mengatakan
kalau Ana akan kembali untuk menghabisi mereka satu persatu. Sementara itu Ana yang berhasil kabur langsung bersembunyi di rumah Ipul. Ia pun menceritakan tentang masa kecilnya yang dibantu oleh Moody melarikan diri hingga dirawat sampai besar. Oleh karena itu ia berhutang budi pada Moody. Ia bertekad untuk menghabisi orang yang telah membunuh Moody karena ia sudah menganggap Moody sebagai ayahnya sendiri. Keesokan harinya Ana pergi ke panti asuhan yang dimana Lukas dirawat. Ia menyamar sebagai PNS yang bertugas untuk melakukan pengecekan data. Di sana ia mendapat berkas data diri Lukas yang ternyata pernah keluar dan masuk kembali dengan nama yang berbeda. Ana kemudian dibawa untuk bertemu dengan Lukas yang ternyata sejak usia 6 tahun Lukas tidak bisa berkomunikasi karena ia bisu tuli dan buta. Saat Ana kembali, ia ditelepon oleh Budi yang mengajaknya untuk berkencan. Budi berkata jika ia akan memberitahu informasi yang selama ini Ana cari. Malam harinya Ana bertemu dengan Budi di sebuah kafe. Untuk berjaga-jaga, Ana langsung menodongkan pistolnya dari bawah meja dan meminta Budi untuk menceritakan semuanya. Tapi ternyata Budi juga sudah menodongkan pistolnya karena dirasa sudah tidak kondusif. Akhirnya mereka memutuskan untuk menunda kencan mereka. Tak disangka Jimmy mengetahui pertemuan itu. Ia lalu menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Budi. Scene berpindah pada Ana yang ternyata sudah berada di rumah Jimmy untuk menginterogasinya. Sesampainya Budi di sana, ia sangat terkejut saat mengetahui Jimmy sudah tewas. Tak lama kemudian Ana menelponnya. Ia sudah mengetahui semua informasi yang dibutuhkan. Namun tiba-tiba mereka yang sama-sama kuat pun memutuskan untuk melanjutkan kekuatan mereka di atas ranjang. Saat Ana pulang ternyata ada anak buah Jimmy yang menembaknya. Untung saja ada seseorang yang menolongnya dan ternyata orang itu adalah Moody. Ana tidak menyangka langsung memeluk Moody. Saat sedang mengobati Ana, Moody pun bercerita bagaimana ia bisa selamat. Ternyata ia memalsukan kematiannya dengan cara menghancurkan wajah orang yang mengincarnya. Scene berpindah kepada Budi yang sedang berdiskusi dengan bosnya tentang Ana. Tak disangka ternyata bos Budi adalah Komeng. Ia yang akan mengadakan pesta meminta tolong kepada Budi untuk menyiapkan pengamanan super ketat untuknya. Setelah persiapan yang matang, pesta pun akhirnya dimulai. Budi kini berada di posisi yang sangat membingungkan karena ia tahu pasti Ana akan datang untuk membunuh bosnya. Padahal ia telah menaruh rasa pada Ana, apalagi setelah digenjot oleh Ana yang membuatnya momol lagi. Saat Komeng menyampaikan sambutan, Ana masuk menyamar sebagai pelayan, tapi tentu saja Budi mengenalinya. Ia pun segera mengamankannya. Komeng yang sedang bersembunyi pun tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Moody. Dulu yang membayar Moody adalah si Komeng. Ia meminta Moody untuk memalsukan kematiannya sehingga ia terlepas dari hukuman penjara. Kini Moody kembali mendatangi Komeng untuk meluruskan misinya dulu, yaitu membunuh Komeng tanpa dipalsukan kematiannya. Sementara itu Budi yang berhasil memojokkan Ana pun langsung bertanya, mengapa Ana tidak membunuh Komeng, padahal tadi dengan mudahnya Ana bisa melakukan itu.
Ana pun menjawab jika itu bukan rencana mereka. Rencana mereka adalah Moody ingin menebus dosa-dosanya yang telah membiarkan Komeng hidup. Ana yang terluka parah pun memutuskan kembali ke rumah masa kecilnya. Di sana ia teringat bagaimana seluruh keluarganya dihabisi tepat di depan matanya dengan sangat sadis. Untungnya ia berhasil meraih pistol lalu membunuh semua penjahat yang ada di sana. Hingga kemudian ia yang masih ketakutan ditemukan oleh Moody. Ingatan dan kenangan Ana dipecahkan oleh kedatangan Moody. Ana berkata bahwa ia sudah lelah. Ia sangat ingin bisa hidup tenang dan damai, dan ia tak mungkin bisa mendapatkan itu jika Moody masih hidup. Mereka berdua pun saling todong, dan film pun selesai. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Cinta saja sepertinya tidak bisa membuat Moody dan Ana bersatu. Berawal dari bertemu di toko buku, kisah cinta mereka harus berakhir dengan foto Moody dipasang di buku Yasin. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you and bye-bye.